warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN dalam jabatan 2022, perkenalkan nama saya Solikin, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, LPTK IAIN Ponorogo, NIM 209220137. Saya mengajar di SMK Terpadu Wisma Wisnu, Desa Jeruk Gulung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Hari ini Kamis 12 Januari 2023, saya akan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti semester genap dengan materi menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Mohon saran dari Bapak Ibu semuanya untuk pembelajaran berikutnya agar memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Kita mulai, yang ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan itu kita semuanya bermanfaat. Ilmu yang banyak gak manfaat percuma. Yang penting kita cari ilmu yang bermanfaat. Salah satunya adalah memohon. Nah, saya tunjuk ketua kelasnya mana? Ketua kelasnya mohon dipimpin doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya tolong ketua kelasnya dipimpin dan mohon berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hati kita selalu untuk Allah, selalu mendapatkan lindungan dari Allah Amin. dan balasannya surga. Amin. Ayo bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul
Dia Fatimah Az-Zahra. Kira. Artin Nur Hasanah. Mana? Eli Fatimah Rahman. Mana? Oh iya. Ciri-ciri yang bukunya. Jenin. Kira. Habibul Fauziah. Kira. Khalifatul Mukmainah. Kira. Risma Khalifah. Kira. Lainatul Karamah. Kira. Lain. Kira. Lau Ailin. Kira. Maila Dewi Rahmawati. Kira. Muho. Kira. Muho. Zagian. Kira. Zaya. Kira. Yang belum siapa? Siapa? Hah? Antika. Baru yang mana? Antika. Kita masuki materi yang pertama di semester genap. Ya, semester genap. Kemarin mungkin kita sudah berlalu di semester ganjil, ya. Tetapi kalau sudah berlalu itu adalah sebuah kenangan yang tidak boleh dilupakan. Tapi tetap kita belajar pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, ini sebelumnya saya kasih pertanyaan dulu. Pertanyaannya begini, apa yang menyebabkan pergaulan bebas? Apa? Masalah dalam keluarga atau broken home. Broken home bisa mengakibatkan anak bebas dalam pergaulan. Satu, broken home. Yang kedua kalinya, kurangnya kasih sayang dari orang tua. Kurangnya kasih sayang. Yang ketiga, apa lagi? Apa? Salah memilih teman. Siapa yang salah? Diri sendiri. Nah, artinya bukan salah memilih teman. Kita bolehlah itu sebuah jawaban yang tepat. Tapi lebih tepatnya adalah sebuah lingkungan yang kurang tepat. Lingkungan yang kurang tepat. Lingkungan mempengaruhi sebuah pergaulan bebas. Gitu ya. Ada lagi? Ada tiga. Yang tadi broken home, kurangnya kasih sayang, salahnya berteman. Apa yang sama? Jadi sekarang yaitu larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya. Ini untuk remaja-remaja mohon diperhatikan supaya tidak menyesal. Menyesal itu di belakang, kalau di depan namanya pendaftaran. Jangan mendaftar untuk menyesal. Oke. Apa? Jangan mendekati zina. Oke, jangan dekati zina. Tantangan generasi muda. Tantangan generasi muda, perhatikan. Apa tantangannya? Yang pertama, food apa? Makanan itu adalah faktor bagi generasi muda. Apakah makanan itu faktor menjadi rusaknya generasi muda? Ya kan? Kita kemana-mana katanya kuliner, wisata kuliner dan sebagainya. Yang kedua tantangannya apa? Adalah fashion. Gaya. Apa? Gaya. Oke lah, gaya, pakaian dan sebagainya. Tren. Penampilan. Ayo, tantangan generasi muda yang selanjutnya adalah fun. Fun itu apa? Kesenangan. Apa? Kesenangan. Kesukaan. Luar biasa ya. Itu adalah mempengaruhi mental dan sebagainya bagi generasi muda. Kalau dulu zaman-zamannya alhamdulillah, kalau di sini kalau nggak sholawatan nggak mau. Ya kan? Jadi kalau nggak mau bersenah nggak mau. Alhamdulillah. Kiblatnya sholawat, nanti kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah film.
situs-situs yang dilarang itu nggak bisa ditutup karena banyak orang pintar. Situs-situs yang dilarang, film-film yang dilarang nggak ditutup sama perusahaan-perusahaan Google dan sebagainya. Ditutup tapi dia itu diberi akses lain sehingga dia itu bisa masuk kan gitu. Yang selanjutnya ada free sex, ada free love. Ya. Yang selanjutnya adalah free thinker. Apa free thinker? Berpikir bebas. Selanjutnya mengapa semua ini terjadi? Tadi kan, mengapa semua ini terjadi? Mengapa? Ada aborsi. Ya kan? Semua tadi yang tadi pergaulan bebas dan semuanya akibatnya nanti akhirnya aborsi. Ya. Itu akibat daripada pergaulan Bebas. Tidak sedikit orang yang membuang bayinya, tidak sedikit orang yang aborsi karena malu. Akibatnya seperti itu. Ya kan? Aborsi selanjutnya kalau sudah seperti itu lingkungannya nggak enak, nggak nyaman dan sebagainya, nanti timbullah sebuah tawuran. Ya, tahu? Sedikit nggak banyak. Apa selanjutnya? Narkoba. Akibat mengapa semua ini terjadi karena narkoba. Karena narkoba. Begitu. Narkoba itu adalah pusat daripada sebuah kesalahan. Ya kan? Itu. Narkoba endingnya di mana? Sebuah kematian. Ya kan? Narkoba itu apa arti narkoba? Narkotika dan obat-obatan. Narkotika dan obat-obatan. Itu bisa menyebabkan seseorang itu bisa pergaulan bebas. Pusatnya adalah di narkoba. Jangan sampai kita itu mengenal dengan narkoba, apalagi minum. Ya. Narkoba itu membunuh. Artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jangan terburuk. Terima kasih sudah membaca surat Al-Isra ayat 32. Mudah-mudahan bisa mengamalkannya dan benar-benar bisa jauh daripada perbuatan zina. Amin. Apa ini selanjutnya isi kandungan? Isi kandungan daripada surat Al-Isra ayat berapa tadi? Ayat Berapa? Ayat berapa? 32. Isi kandungannya apa? Menuntut setiap muslim agar menempuh jalan kesucian saat melakukan pergaulan dengan lawan jenis. Ya, menuntut setiap muslim agar menempuh jalan kesucian saat melakukan pergaulan dengan lawan jenis, yaitu endingnya di sebuah pernikahan. Ya, jangan nanti di sebuah pernikahan pasanganmu dikasihkan sesuatu yang mengecewakan. Karena efek dampak daripada pergaulan semasa muda. Oke, gitu paham ya? Yang selanjutnya harus menjaga pergaulan agar tidak terjadi perbuatan zina. Itu pergaulan yang tadi adalah sebuah lingkungan. Kalau kita itu di lingkungan yang tepat, insya Allah selamat. Ya, gitu. Yang selanjutnya mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukan. Mendekati aja nggak boleh. Ada ini kata-kata begini. Ada yang lucu tapi dia itu pengen memelitirkan sebuah ayat ini guyonan karpe itu dia itu bercanda. Kan diperintahkan mendekati. Kalau datang nggak apa-apa aja ini kan begitu. Di Al-Quran kan hanya mendekati. Kalau datang kan nggak apa-apa. Nah, kenapa? Kan perintahnya hanya mendekati. Saya nggak dekat tapi datang. Nah, lucu. Nah, di situ diperintahkan jangan dekat. Dekat aja nggak boleh, apalagi dekat aja nggak boleh, apalagi menjumpai.
gitu ya. Mendekati zina aja tidak boleh, apalagi menjumpai. Pertama dari segala sesuatu yang mungkin kalau apa ya, ini wanita semuanya. Perhatikan, kalau wanita itu semuanya aurat ya, aurat. Jangan menimbulkan sebuah aura yang memikat seorang laki-laki. Laki-laki itu terpikat itu dari seorang perempuan itu dari segala faktor. Ya, kadang suaranya, suaranya itu ketika nyanyi nggak begitu bagus, tetapi suaranya itu bisa menimbulkan seorang laki-laki itu yang ketika sampai menyanyi atau berbicara dia itu fantasi tahu nggak? Kita berimajinasi. Nah, dari segala omongan, pakaian dan sebagainya itu harus dijaga. Kalau semuanya itu wanita semuanya adalah sebuah aura. Gitu. Yang selanjutnya mayoritas terjadinya perzinahan yaitu muara awalnya dari pihak wanita. Muaranya di situ. Bermuara di situ. Kalau wanita itu nggak buka paha saya itu nggak ada laki-laki yang bergairah. Kalau nggak ada wanita yang bersuara nggak ada laki-laki yang bergairah. Ya, kalau semuanya serba tertutup saya yakin laki-laki itu akan susah mendekati. Kalau wanitanya itu nyanyok, artinya selalu menawarkan diri, ya toh, apalagi penjual kopi yang SPG penjual kopi, ya toh, didekati dan sebagainya. Kalau nggak sampai beli saya nggak akan pergi, dan begitu, ya toh. Saya pikir begini, itu tuh jual kopi apa jual diri? Dua-duanya Pak, oke lah nggak masalah. Ya toh. Jual kopi apa jual? Nah, yang seperti itu harus dijauhi. Dan semua itu muaranya dari perempuan. Sampai perempuan semuanya paling enggak dia akan sampai melakukan seperti itu. Harga diri mahal, sehingga harga diri itu mahal nggak bisa dihargai dengan nominal angka. Saking mahalnya, kita jaga harga itu. Isi kandungan surat An-Nur ayat. Isi kandungan surat An-Nur ayat 2. Sanksi tegas kepada pelaku zina. Didera berapa kali? 100 kali. Pezina perempuan, kenapa pezina perempuan disebutkan terlebih dahulu untuk memberi pelajaran berharga kepada wanita agar jangan mau diajak berduaan di tempat yang sunyi. Wanita ya, aja belum dijak tempat yang sunyi berdua dan sebagainya. Kalau berdua, yang ketiga adalah setan. Kadang-kadang ada yang ketiga setan, yang keempat setan, yang kelima setan, sehingga dikelilingi orang tua, dikelilingi setan. Ya, hukum berzina sangat berat, apalagi yang sudah pernah menikah. Yang empat, berzina ghairu muhsan mendapat sanksi dera atau cambuk sebanyak 100 kali. Ada nanti zina muhsan, ada ghairu muhsan. Jangan ada sikap parsial dalam melaksanakan hukuman untuk berzina. Tidak mudah melakukan hukuman bagi berzina karena harus disertai bukti-bukti yang meyakinkan. Islam memberikan sanksi yang tegas kepada perbuatan zina. Nah, ini sanksi dan hukuman berzina. Orang yang azaniyatu wazani itu ditaruh di lapangan, disaksikan orang banyak. Ada di situ, perhatikan, ada zina muhsan, ada dua. Zina itu ada dua, zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan yang sudah balik berakal, artinya merdeka, sudah pernah berhubungan seks dan dengan jalan yang sah. Ini zina muhsan, yaitu artinya laki-laki yang sudah menikah dan perempuan yang sudah menikah, orang lain, bukan suami istri. Zina ghairu muhsan, berzina antara gadis dan perawan, artinya itu dari laki-laki dan perempuan yang masih bujangan, yang belum punya suami istri, namanya ghairu muhsan. Sama, didera 100 kali dan diasingkan di luar daerah selama 1 tahun.
dicambuk 100 kali, diusir, diasingkan selama 1 tahun. Itu sih yang musol. Yang zina musol dirajam, dilempari dengan batu berukuran sedang, paling enggak minimal mati. Minimal mati loh ya. 100 kali itu kalau dia segini 100 kali, kalau saya melempari itu bukan anak kecil, tapi kalau di zaman itu al-guju itu orang kecil. Kalau sudah bilang al-guju orangnya besar dan sebagainya dan ditakuti. Menuduh zina namanya qazaf. Perhatikan, menuduh zina qazaf. Menuduh zina atau dosa. Artinya begini, qazaf artinya melemparkan tuduhan zina pada orang lain yang baik dan suci. Penuduh harus mendatangkan 4 saksi. Jika gagal dalam membuktikannya, maka dia sendiri yang dihukum. Begini contohnya, si A menuduh si B, mbak itu kemarin begitu ini dengan kang itu kan begitu, dengan mas itu, dan itu tidak terbukti. Harus mendatangkan saksi-saksinya siapa, dan saksi itu orang lain bukan daripada kerabatnya atau saudaranya. Harus mendatangkan 4. Namanya. Makanya jangan menuduh orang yang baik-baik berbuat zina. Kalau menuduh, maka dia itu harus mendatangkan 4. Menuduh orang berzina termasuk dosa besar. Gitu. Mbak lo kemarin itu mesum dengan dia kan begitu. Ada buktinya. Ada. Siapa? Saya tahu. Ada saksinya? Enggak ada. Berarti kamu fitnah. Harus mendatangkan 4 saksi. Jika menuduh itu dosa besar. Jika yang menuduh orang merdeka, maka didera 80 kali. Didera siapa? Dilempari batu atau dicambuk. Tegas, tukang fitnah kan begitu di sekolah, tukang fitnah dan sebagainya. Jika yang menuduh hamba sahaya didera 40 kali dan sebagainya. Dan hukuman tuduhan itu menjadi gugur jika, jika bisa mendatangkan 4 orang saksi. Orang saksinya mana? Dia, si A, B, C dan D. Datang, tahu. Kalau ada seperti itu, maka timbullah sebuah hukum. Apa? Kamu di mana melakukannya, saksinya melakukan. Kapan, di mana, jam berapa? Saksinya berapa? 4. Itu gugur, tuduhan itu gugur sehingga dia itu lepas daripada hukuman. Dimaafkan oleh yang dituduh. Contohnya mbak itu kemarin difitnah sehingga dia itu tidak memaafkan, maka hukuman masih berlaku. Kalau dia itu memaafkan, maka hukuman itu gugur. Gitu ya. Tapi sampai semua adalah seorang pemaaf. Orang yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan 4 saksi kecuali dirinya. Ini di surat An-Nur ayat 6-7. Ini. Selanjutnya, hikmah menghindari pergaulan zina. Nanti perhatikan, penting. Menjaga harga diri. Harga diri. Ya dong. Dirimu yang menjaga siapa? Diri sendiri, bukan orang lain. Kalau ada orang yang menawarkan, pokoknya kamu akan saya jaga sepenuh hati, itu akan merusak. Ya dong. Ciri-ciri orang yang merusak itu dia itu memberikan iming-iming yang besar. Yang menjaga dirimu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Karena apa? Sampai semuanya sudah dewasa dan bisa memilah dan memilih semua sesuatu yang baik dan benar. Gitu ya. Dan selanjutnya, bisa menjaga harga diri, kehormatan dan martabat manusia. Dampaknya apa? Dampaknya nanti di belakang, bukan sekarang. Itu. Menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Gitu. Kalau sudah perbuatan zina nasabnya nggak jelas, ini bapaknya siapa, dan bapaknya itu nggak boleh jadi wali, kan kasihan anaknya. Sehingga kalau sudah seperti itu, anaknya itu beban mental seumur hidup. Apa? Kadang-kadang orang teman-temannya itu anak hasil perzinahan, lucu. Kalau lucu lagi, tragis.
nanti sayanglah keturunannya nanti kalau kita itu selalu bergaulan bebas. Dan yang selanjutnya menjaga diri penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan seperti penyakit kelamin yaitu HIV dan AIDS. Kalau HIV itu adalah sebuah virusnya, AIDS-nya itu dari penyebabnya. Sampai sekarang hanya pencegahan, nggak ada obatnya. Virus itu bagaimana? Menular. Ya, virus itu menular, HIV, AIDS itu menular. Menularnya itu gampang. Bisa dari minuman, bisa dari bekas makan, HIV, dari bekas suntikan dan sebagainya. Makanya kalau di dokter itu sekali suntik dibuang, sekali suntik dibuang. Ini yang steril. Karena apa? Nanti kalau terjadi orang yang pertama itu menimbulkan mempunyai penyakit HIV/AIDS, disuntikan kepada orang yang kedua, maka dia menular. Dan itu belum ada obatnya sampai sekarang. Yang ada pencegahan. Yang mencegahnya bagaimana? Salah satunya yang mencegah yang paling cerdas adalah hindari pergaulan bebas. Oke? Yang selanjutnya hikmah daripada itu adalah menghindari dosa-dosa lain yang mengakibat setelah melakukan zina seperti aborsi atau bunuh diri karena malu. Tidak sedikit orang yang bunuh diri karena zina. Tidak sedikit orang yang aborsi karena perbuatan itu. Bahaya pergaulan bebas. Apa? Pertama, karena malu. Mental terganggu karena dia itu malu dengan lingkungan sehingga diasingkan oleh lingkungan. Kesehatan bermasalah karena apa? Selalu bergadang malam, jarang tidur. Kriminalitas bertambah, ya tawuran di mana-mana. Karena apa? Tadi faktor lingkungan juga. Hamil di luar nikah, gitu. Kalau hamil di luar nikah, nanti mereka itu melahirkan Siti Mutmainah, bintinya siapa? Siti Mutmainah, binti rame-rame. Binti rame-rame karena bapaknya banyak. Maaf, kan gitu. Kematian yang tadi saya punya cerita begini. Tidak sedikit orang yang mengkonsumsi narkoba itu hidup. Kalau tidak sedikit berarti banyak yang mati. Banyak yang mati karena narkoba. Banyak yang mati karena kriminalitas. Ya kan? Belum lama ini kejadian itu ada kriminalitas itu mati banyak karena tawuran. Sebabnya adalah pergaulan bebas. Tawuran, stres, tinggal teman-teman, menjadi LGBT. Tahu nggak? LGBT apa? LGBT apa? Artinya LGBT itu adalah orang yang melakukan sesama jenis. Kalau laki-laki itu apa dikatakan itu? Homoseksual. Ya, kalau perempuan lesbi. Tidak sedikit yang seperti itu. Karena apa? Pengen mencoba yang baru. Padahal itu dilarang oleh agama. Karena HIV/AIDS tidak jelas keturunannya, maraknya praktek aborsi, hamil di luar nikah. Praktek aborsi di mana? Banyak. Mahal. Cara menghindari dari pergaulan bebas. 1. Perhatikan. Menguatkan keimanan. Menguatkan iman. Ya tahu? Apa? Kalau bukan diri kita, siapa yang akan menjaga diri kita? Mengikuti kajian Islam, memahami pendidikan seks yang benar. Seks di usia remaja, pendidikan perlu, tetapi yang benar, jangan yang salah. Seks itu yang benar, ada yang salah. Tapi pelajari yang benar. Tidak menggunakan busana yang mengumbar aurat. Karena apa?
menjauhi tempat-tempat maksiat. Hasil perzinahan ini, perhatikan. Kalau dia itu melahirkan anak, tidak bisa dinisbatkan kepada ayah biologisnya. Gak bisa. Ayahmu siapa? Itu. Apa dia itu pernah nikah sama ibumu? Enggak. Itu gak punya wali. Kesana. Ya. Maka kalau kamu itu memikir yang akan memikir ke depan, pikirkan dari sekarang. Akibatnya tidak mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya, sayang anaknya. Ya kan? Tahu biologis dari hubungan intim dengan ibunya tadi, gak ada warisan buat dia. Siapa bapakmu? Dia. Itu bukan bapak. Apakah bapak orang itu pernah menikahi ibu? Enggak. Nah itu. Andai kata anaknya perempuan, ayah biologisnya tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan. Masa? Gitu. Kalau laki-laki bebas. Kalau perempuan, dia itu nggak punya hak wali. Gitu. Apakah yang menikah ini bapaknya itu kandung? Enggak. Bapak yang nggak kandung maka tidak boleh menjadi wali. Harus bapak kandung, saudara kandung, dan sebagainya. Evaluasi. Nah, ini. Dari sini ada pertanyaan? Narkoba adalah narkotika dan obat-obatan. Jenis narkoba itu ada berapa? Banyak sekali. Ya. Ada yang namanya heroin. Yang viral saat ini apa? Ada putau. Ada sabu-sabu. Ya. Itu harus dihindari. Semua itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Paham? Ya, kita jangan ngomong di 4 kelompok diskusi materi yang tadi didiskusikan. Ya, materi yang tadi yang disampaikan tolong didiskusikan. Yang disusun tadi apa? Oh, pembacaan. Dari surat apa? An-Nur ayat berapa? Ayat 2. Coba sampai presentasikan hukum bacaan An-Nur ayat 2. Dibacakan dulu. Apa azannya itu bacanya? Dikonversia sebabnya apa? Karena datanya bertemu dengan huruf Z. Al-Ta'arif bertemu huruf Z. Terus yang lainnya? Apa? Oh, wahid min huma. Pak. Guna itu. Biguna. Karena ada pasukan bertemu dengan mim. Tanwin bertemu dengan mim. Tanwin bertemu dengan mim itu idgham apa? Biguna. Ada berapa hurufnya yang biguna? 4. Ada 4 apa aja? Ya nun wawu. Ya nun mim. Wawu. Oke, terus. Wal yaumi apa? Indar Komariah sebabnya Al-Ta'arif bertemu dengan Ya. Oke, terus selanjutnya Wala itu apa? Matobi. Kenapa? Karena ada didahului fathah. Alif didahului dengan Fathah. Oke, yang selanjutnya Bima apa? Iklab. Iklab kenapa? Betul, Pak. Apa? Ikhfa Safawi karena apa? Mim mati bertemu dengan Ba. Oke, terima kasih. Kamu? Banyak pergaulan bebas. Oke. Pertama, permasalahan keluarga atau berhubung karena perpisahan keluarga atau cerai berdampak pada anak sehingga keluarga kurangnya kasih sayang dari orang tuanya. Oke. Kedua, berlaku lingkungan. Kalau lingkungan berdampak negatif, maka
Selanjutnya apa? Terlihat apa? Dampak buruk pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, dampaknya. Yang pertama yaitu dampak di dunia. A. Seperti A. Menghilangkan wibawa. B. Mengakibatkan kefakiran. C. Mengurangi umur. Dan yang keduanya dampak di akhirat. A. Mendapat berkah dari Allah. B. Hisab yang buruk atau binasa. Dan yang C. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang beriman, yang bisa menjaga diri, martabat diri kita sendiri, dijauhkan daripada pergaulan bebas dan perbuatan zina. Terima kasih, mudah-mudahan ilmu kita hari ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Assalamualaikum